Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, untuk saat ini kita akan membahas seputar salawat. Di dalam setiap khutbah pada hari Jumat, kita mendengar para khatib berbicara di khutbah kedua umumnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Biasanya setelah itu dilanjutkan dengan berdoa. Itu adalah salawat ya. Salawat yang diucapkan oleh para khatib hampir di setiap masjid pada khutbah kedua di hari Jumat. Salawat ini artinya kalau Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad, itu artinya as-sana'u wa takriman lah. Artinya Allah telah memuji, meninggikan tempat Nabi Muhammad dan memuliakannya. Di hadapan para malaikat dan umat manusia, Allah mengungkapkan bahwa dia sudah meninggikan derajat Nabi Muhammad dan memuliakannya. Kemudian malaikat pun juga bersalawat kepada Nabi Muhammad, maksudnya ad-du'aun lah, mereka mendoakan, istighfarun lah, beristighfar, memohonkan ampun agar terus menerus Nabi Muhammad itu dalam kondisi baik. Kemudian bagi umat Islam, salawat atas Nabi itu maksudnya adalah at-tarahuman, yaitu agar senantiasa dia mendapat rahmat dari Allah dan juga sebagai umat Islam wa syukran ala hadihi ilal Islam. Kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad atas ajaran Islam yang dia bawa. Kita semua berada dalam hidayah Islam. Jadi itu konteks makna salawat di dalam Islam secara ringkas. Lalu di Jakarta, seorang ulama karismatik, Kiai Abdullah Syafi'i, Allah yarhamuh fi hayatihi wa ba'da mamatih, seorang ulama karismatik di kalangan warga Betawi, orang tua dari Profesor Dr. Hajah Tuti Alawiyah, Allah yarhamha, dan juga dari putra beliau yang juga ulama termasyhur di Jakarta, Kiai Abdul Rashid Syafi'i, yang juga sudah almarhum. Kiai Abdullah Syafi'i menganjurkan di masjid-masjid di Jakarta pada saat maghrib antara azan dan iqamat, mereka menggubah makna salawat dengan tambahan begini bunyinya. Dia mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiliz zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di artinya mungkin begini, ya Allah, selamatkan Nabi Muhammad, terus menerus dia diberi kemuliaan, dan sibukkanlah, wa asgil, sibukkan ya Allah orang-orang zalim itu dengan orang zalim yang lain. Jadi di tahun 60-an itu umat Islam menghadapi tekanan yang sangat berat dari kelompok kiri dan orang-orang PKI yang lain. Islam di mana-mana diserang, maka Kiai Abdullah Syafi'i bilangan wasgiliz zalimina bizzalimin. Sibukkanlah orang-orang zalim itu dengan orang zalim yang lain. Jadi mungkin maksudnya ya orang-orang zalim itu biarkanlah mereka
cakar-cakaran sesama orang zalim, berantem sesama orang zalim. Jangan dihadapkan fitnahnya kepada kami. Dan ditambahkan oleh almarhum Kiai Abdullah Syafi'i, wa akhrijna min bainihim salimin. Keluarkan kami ya Allah di antara orang-orang yang berantem itu dalam keadaan selamat. Jadi dia minta di masjid-masjid warga Betawi, warga Jakarta untuk membaca salawat ini antara azan dan iqamat pada saat sholat maghrib. Yaitu bergema terus sebuah perlawanan, mungkin juga sebuah keprihatinan yang menimpa. Begitu juga berharap umat Islam ini keluar dari kesulitan yang menimpa di saat itu. Itu sebuah makna yang sangat bagus. Lalu kemudian yang mengherankan kita, membuat kita geli, datanglah satu periode di mana arti salawat ini menjadi kata-kata yang sangat dagelan, bahan tertawaan. Itu ketika muncul seseorang yang bernama Yusuf Mansur. Dia merubah makna salawat ini, makna salawat yang begitu mulia, begitu agung, begitu indah. Dia hancurkan maknanya, dia remuk-redamkan maksudnya dengan maksud yang berkonotasi duit. Sehingga arti salawat itu menjadi bahan tertawaan. Bahkan kita mendengarnya juga geli. Orang-orang melihatnya begini Islam ya gitu. Ngeri amat, rakus amat, otaknya tiap hari itu duit gitu. Apa yang dilakukan oleh Yusuf Mansur? Kemana-mana dia bilang, aneh nih, pesawat-pesawat kecil-kecilan ini, pesawat-pesawat main aneh selawatin. Aneh selawatin. Setelah itu apa? Setelah diselawatin katanya, dia naik pesawat sampai 1000 kali dalam setahun, itu dalam keadaan free. Aneh gak bayar. Orang kan mikir apa ini? Kemudian kalau dia pergi ke showroom, dia naik ke dalam mobil, aneh selawatin mobil, langsung dibawa pulang tanpa bayar. Apa maksudnya ini? Nggak jelas. Apa itu maksud selawat gitu? Jadi dari masjid yang begitu kita muliakan, dari menara-menara masjid yang begitu kita banggakan, arti salawat itu dihempaskan, dihancurkan berkeping-keping oleh tokoh atau orang yang bernama Yusuf Mansur. Sekarang coba ke Bapak kalau pergi ke showroom, naik mobil, baca salawat, aneh selawatin ya, baca, bawa pulang, pasti ditangkap. Nah, ada cerita. Kalau sendiri, baca-baca salawat di depan mobil, keras-keras, terdengar orang. Ini orang bilang gila dari mana ini? Karena maksud salawat itu bukan itu. Bukan itu. Dan terbukti bukan itu. Kalau agama itu yang benar ya, kalau kita amalkan itu orang menerima. Tapi kalau akal orangnya nggak bisa menerima, itu tanda tidak benar. Tanda itu sesat gitu, salah. Cobalah Bapak pergi ke mall gitu. Lihat barang-barang aneh selawatin semua nih. Tuh ambil, bawa nggak pakai bayar. Ya pasti dituduh pencuri. Apa Islam datang membawa suasana orang menjadi pencuri? Apa begitu? Itu penyelewengan dan penistaan terhadap ajaran Islam sebenarnya. Penistaan pertama dulu, dia nista ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dia nista ajaran yang sudah disistematiskan oleh para ulama. Dia nista untuk tujuan-tujuan duit. Jadi mengikuti pelajaran-pelajaran yang kata dibawa oleh Yusuf Mansur itu membuat orang rusak otaknya. Rusak mentalnya. Kenapa? Membuat orang jadi pencuri. Coba ikutin. Pasti kita akan dituduh jadi pencuri. Jadi salawat itu bukan itu maksudnya. Salawat itu sebuah makna yang sangat religius. Kita mengharapkan doa, memohon kemuliaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini hari Jumat. Mudah-mudahan kita ini berpikirnya positif. Melihat Islam itu kita memang pakai dalil-dalil yang benar. Dan pakai penalaran juga, penalaran yang sehat. Dengan cara itu kita bisa membawa Islam ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.